Assalamualaikum YouTube. Alhamdulillah jumpa lagi. Hari ini saya mau berbagi pengalaman saya dulu sewaktu menggunakan drone, lebih tepatnya Syma X8HW. Ya, drone ini saya beli sekitar bulan Mei 2016. Dan waktu itu saya belinya hampir 1,5, ya sekitar itulah. Pastinya saya sudah lupa. Dan pertama saya belajar terbang waktu itu di halaman Masjid Raya Al Muawana, Masohi. Waktu itu saya terbangnya setinggi kepala saya saja, karena saya punya pengalaman buruk waktu punya drone yang pertama itu karena terbangnya terlalu tinggi. Akhirnya drone-nya kehabisan baterai dan jatuh dan hilang. Sedih rasanya. Nah, waktu itu yang keluar ada 3 seri. Selain Syma X8HW ini ada juga Syma X8HC dan Syma X8HG. Nah, di sini saya memilih Syma X8HW ini karena saya ingin mencoba merasakan memonitor kamera dari smartphone. Karena kalau Syma X8HC dan Syma X8HG itu kita tidak bisa memonitor apa yang dilihat oleh kamera. Oh ya, untuk hasil fotonya ini resolusinya 2 megapiksel dan untuk resolusi videonya 720 pixel atau HD. Untuk kualitas videonya teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi kalau menurut saya untuk rank harga 1,5 juta di tahun 2016 waktu itu, untuk hasil kamera ini sudah termasuk lumayan lah, bukan yang bagus. Karena yang bagus itu seri Syma X8HG yang resolusi videonya bisa Full HD dan resolusi fotonya bisa 8 megapiksel. Waktu saya mencobanya di halaman Masjid Raya Al Muawana ini, di jarak sekitar 50 meter itu drone-nya tiba-tiba dia landing sendiri, padahal baterainya masih banyak. Nah, di sini saya berpendapat bahwa sinyal dari kameranya mengganggu sinyal dari remote-nya. Jadi saat drone agak jauh dari remote, sinyal dari kamera dia lebih dominan daripada sinyal remote. Karena frekuensinya masih sama-sama di 2,4 GHz, maka sinyal dari remote drone terganggu oleh sinyal kamera. Nah, itulah mengapa tiba-tiba drone-nya landing sendiri. Tapi alhamdulillah masih bisa saya kontrol, masih bisa saya take off lagi dari jarak yang sama. Nah, beruntung waktu itu saya terbangnya di lapangan luas, bukan di daerah padat penduduk. Kalau di daerah padat ya saya sudah tidak tahu, mungkin nyangkut di mana. Nah, karena saya agak kurang puas dengan footage, dengan kualitas footage-nya, saya akhirnya membeli action cam. Waktu itu mereknya tanpa merek. Jadi di body action cam-nya tidak ada mereknya, tapi kalau kita lihat itu sama dengan merek Kogan. Dan akhirnya setelah saya punya action cam tanpa merek ini, saya tidak puas lagi dengan footage rekamannya. Padahal di speknya itu dikasih tahu bahwa resolusinya bisa 4K. Tapi ya gitulah, ada harga ada rupa biasanya. Dan akhirnya saya menjualnya lagi, dan saya membeli action cam dengan merek Xiaomi Yi. Nah, apa saya ambil Xiaomi Yi ini?
Karena Xiaomi Y ini dia menggunakan chipset Ambarella, kalau tidak salah namanya itu Ambarella. Chipsetnya itu sama dengan waktu itu GoPro versi berapa ya, saya lupa. Itu juga menggunakan chipset Ambarella yang waktu itu harga GoPro ya berapa ya, bisa berkali-kali lipat dari harga Xiaomi Y. Tapi untuk kualitas gambarnya bisalah sangat beda-beda tipis. Paling dia hanya beda di white-nya aja. Dan setelah saya punya Xiaomi Y ini, saya tidak punya mounting untuk menggantung kamera ini di drone saya. Akhirnya saya mencoba merakit mounting untuk Xiaomi Y ini untuk digantungkan di drone-nya. Waktu itu saya rakitnya menggunakan pipa paralon atau pipa PVC, karena kalau mau beli lagi dari Pulau Jawa ke Maluku sini ongkosnya itu lebih mahal dari harga barangnya. Jadi ya kita akali saja dulu. Dan setelah saya gunakan, ada sedikit yellow pada gambarnya. Akhirnya saya mengganti mounting ini lagi menggunakan mounting dari bahan PCB atau papan pertinak. Ya pasti kalau untuk teman-temannya di yang hobi elektronik pasti tahulah apa itu PCB. Nah, saya gunakan PCB waktu itu, menggunakan PCB bolong atau PCB titik. Saya menggunakan 2 lempeng PCB atas dan bawah, tapi untuk antara pemisah PCB atas dan bawah saya gunakan karet pentil becak. Saya gunakan karet pentil untuk meredam getaran dari drone-nya agar gambarnya tidak jelo. Dan alhamdulillah berhasil. Cuma minusnya drone-nya agak keberatan karena ya itu tadi, agak berat dia mounting plus action cam-nya. Tapi alhamdulillah masih bisa diajak terbang di keadaan yang tidak berangin, atau kalau angin sedikit-sedikit masih bisa lah. Dan lagi-lagi karena ini drone toys dan saya tidak puas dengan jangkauan remote-nya, akhirnya saya memodifikasi remote-nya menggunakan antena 5 dBi bekas apa gitu, bekas router atau bekas apa saya lupa. Saya modif menggunakan antena 5 dBi ini dan alhamdulillah jaraknya lumayan bertambah. Waktu itu saya sempat tes di jalan apa ya, di sekitar masjid lah, Masjid Raya, bisa tembus sekitar 200 meter. Padahal untuk spesifikasinya itu kalau yang standar tidak sampai 100 meter, kalau tidak salah sekitar 75 atau 80 meter itu sudah putus. Dan akhirnya setelah saya gunakan drone ini sekitar setengah tahun, di akhir 2016 saya jual drone ini buat pre-order drone Bayang Toys X16 GPS. Demikian sedikit pengalaman saya menggunakan drone Sima X8HW. Buat teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang menggunakan Sima versi berapa aja, boleh komen, boleh sharing-sharing di kolom komentar di bawah. Yang punya pengalaman sewaktu menggunakan drone toys merek sebelah, boleh juga komen di bawah. Oke, kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Berikutnya akan saya bahas mengenai pengalaman saya menggunakan drone Bayang Toys X16. Jadi tetap stay tune di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.